Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sedikit mengenai limit tahingga trigonometri. Nah, pertama, saat kalian menemukan soal dengan limitnya mendekati tahingga, X-nya atau Y-nya mendekati tahingga seperti ini, lalu abis itu dia itu trigonometri seperti cos, sin, tan, dan sebagainya, maka itu harus kalian misalkan apabila kalian menemukannya seperti ini. Jadi misalkan diketahui limit X mendekati tahingga, dia mendekati tahingga, lalu cos X, jadi dia bukan cos 1/X. Kenapa? Kalau seperti ini itu harus dimisalkan dulu, karena apabila kalian masukin langsung tahingganya ini ke dalam sini, kan cos tahingga itu nggak ada kan, kecuali dia cos 0 itu ada, tapi kalau cos tahingga itu kan nggak ada nilainya, jadi dia akan menghasilkan undefined atau tidak bernilai gitu kan. Nah, jadi gimana caranya dia jadi bernilai dan tidak bernilai seperti ini, harus diubah menjadi seperti ini atau 1/X. Jadi dia nggak boleh X doang, tapi harus 1/X. Nah, apabila 1/X itu kan dia dimasukkan dengan tahingga, dia hasilnya itu kan 0. Nah, sedangkan cos 0 itu ada kan 1. Jadi kalau dia misalnya nilainya itu mendekati tahingga dan 1/X, dia bisa dikerjain. Tapi kalau misal dia mendekati tahingga tapi dia nilainya hanya X, dia itu tidak bisa dikerjakan. Nah, tapi nantinya apabila kita ingin merubah nilai yang ini, yang X aja, ke bentuk ini, nanti kita juga akan merubah nilai mendekatinya ini menjadi bentuk 0. Biar lebih paham, langsung aja kita bahas di contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, nilai dari limit X mendekati tahingga nih ya, X mendekati tahingga. Untuk fx-nya 3x plus sin 1/X adalah, nah, di sini dilihat, di sini ada 1/X, ya kan? Tadi kan kalau misal 1/X bisa langsung dimasukin, tapi di sini juga ada X-nya. Jadi caranya kita ubah dulu yang 1/X-nya ini, kita misalkan biar gampang. Nah, kita misalkan dengan Y. Nih, misal Y itu sama dengan 1/X. Nah, berarti kan dia sama aja, nilai X-nya itu 1/Y dong. Kan kalau misalnya kalian ubah seperti ini nih, Y sama dengan 1/X. Terus misalnya ini pindah sini, berarti kan dia jadinya gini, X-nya kalau pindah ruas ke sini jadinya dikali, berarti jadi X Y sama dengan 1 misal. Terus abis itu kita butuhnya X doang, X sama dengan 1/Y, kan seperti ini. Jadi antara Y sama dengan 1/X sama ini sama kan. Nah, setelah itu berarti apabila kita temukan Y-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan 1/Y, berarti apabila X-nya itu hingga, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Iya bukan? Karena kan ini Y sama dengan 1/X. Habis itu X-nya kita masukin tahingga. Ingat yang tadi sebelumnya, 1/tahingga ini sama dengan 0. Berarti ini 1/tahingga, Y-nya sama dengan 0. Jadi apabila X-nya tahingga ini, maka Y-nya itu menghasilkan 0. Jadi kita bisa ubah nih, yang tadinya limit X mendekati tahingga seperti ini, karena X-nya kita misalkan dengan Y, jadi limitnya bisa berubah menjadi limit Y mendekati 0. Setelah itu kita cari deh, tinggal berarti yang X-nya ini kita ubah jadi Y. Nah, tapi lihat nih sini, X-nya itu sama dengan 1/Y, ya kan? Tadi kan kalau Y 1/X, ternyata X itu 1/Y. Jadi berarti di sini 3X, karena dia X doang, jadi 3 kali 1/Y. Terus di sini yang sin 1/X, kan 1/X sama dengan Y, berarti langsung diubah jadi sin Y. Lanjut, berarti limit bisa dipecah nih. Limit Y mendekati tahingga 3/Y ditambah limit Y mendekati tahingga sin
Y. Lanjut nih, 3 per Y seperti yang tadi sebelumnya, berarti bisa langsung dimasukin nih 0, ya kan? 3 per 0, 3 per 0 itu tak hingga. Lalu limit sin Y, Y-nya mendekati 0, berarti sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Jadi tak hingga tambah 0 sama dengan tak hingga. Ini untuk contoh soal yang pertama, yang apabila merubahnya 1 per X. Lanjut, contoh soal yang kedua. Di sini ternyata bukan 1 per X, tapi di sini tuh limit Y mendekati tak hingga. Kalau tadi X mendekati tak hingga. Untuk variabelnya sama aja, jadi bebas mau X atau Y. Nah, ternyata di sini akar 6Y cos 3 per akar Y sin 5 akar Y. Nah, dia ini ternyata akar Y, bukan 3 per Y. Kalau yang tadi kan 1 per X aja, yang ini per akar. Nah, kalau seperti ini tinggal kita ubah pemisalan itu menjadi akar. Jadi kalau tadi kan X, sekarang Y. Jadi kita sekarang misalkan X-nya itu 1 per akar Y, berarti ekuivalen sama ini kan. Akar Y sama dengan 1 per X, sama tadi kayak caranya. Nah, berarti jika Y-nya mendekati tak hingga, maka X-nya mendekati 0. Benar, karena dia kan 1 per akar tak hingga. Akar tak hingga 1 per tak hingga 0. Jadi apabila Y-nya tak hingga, berarti X-nya sama dengan 0. Dan demikian dapat kita tulis, berarti kita ubah nih. Yang tadinya limit Y mendekati tak hingga, berarti bisa menjadi limit X mendekati 0. Terus kita lihat akar 6Y. Akar 6Y di sini berarti akar 6Y. Akar Y itu kan ini, akar Y sama dengan 1 per X. Berarti bisa kita misalkan akar 6 kan yang keluar hanya akar. Kan gini, akar 6Y itu bisa sama dengan, panjang ya, bisa itu sama dengan akar 6 kali akar Y kan. Seperti ini. Jadi yang ini sendiri, yang ini sendiri. Jadi yang ini kita ubah ini. Jadilah akar 6 per X, karena dimasukin ini kan, akar 6 dikali 1 per X. Nah, habis itu lanjut yang ini, cos 3 per akar Y. Berarti 3 per akar itu kan bisa 3 dikali 1 per akar Y. 1 per akar Y itu X, berarti kita ubah jadi 3X. Sama dengan ini berarti bisa langsung sin 5X. Lanjut, di sini kita lihat limit. Ingat, untuk limit itu sin dan tan bisa langsung dicoret atau bisa langsung saling menghapuskan dengan nilai X. Nah, di sini kita punya nilai X di bawah ini biar hilang, dan di sini ada sin kan. Jadi karena biar hilang bisa kita satukan karena dia perkalian, jadi bisa diubah dong ke kanan dan ke kiri. Nah, yang sin ini kita ubah di atasnya si X ini. Jadi sin 5X dibagi X. 5-nya kita pindah ke sini. Akar 6-nya kita pindah ke sini dan cos 3X-nya di sini. Jadilah berarti sin 5X per X. Ini bisa langsung kita coret X-nya dan sin-nya. Jadi sisa tinggal 5. 5 akar 6 cos. Akar 6-nya bisa langsung keluar kan, limit kan kalau misalnya perkalian begini akar 6 bisa maju ke depan, jadi akar 6-nya bisa langsung keluar. Terus cosnya 3X, X-nya kita masukin 0, jadi 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi cos 0 itu sama dengan 1. Jadi 5 dikali akar 6 dikali 1 sama dengan 5 akar 6. Itu apabila dia yang diketahui nilainya itu 1 per Y, atau yang dimisalkannya itu 1 per Y. Lanjut, di sini sama nih, kalau ini dimisalkannya 1 per Y. Kita misalkan X-nya itu 1 per Y. Di sini yang ketahuan Y-nya itu mendekati tak hingga untuk limit Y dikali sin 3 per Y dikali cos 5 per Y. Y mendekati tak hingga, maka X-nya berubah menjadi mendekati 0, karena di sini apabila tak hingga berarti X-nya sama dengan 0. Maka dapat ditulis
berarti kita ubah Y mendekati hingga menjadi X mendekati 0. Terus yang Y menjadi 1 per X. Lalu yang 3 per Y berarti bisa menjadi 3X. Dan cos 5 per Y jadi cos 5X. Selanjutnya sama seperti tadi, sinnya bisa kita coret. Sinnya kita dekati dengan X. Berarti sinnya bisa langsung kita coret dengan X. Jadi sisalah 3. Di sini kita tulis, berarti 3-nya bisa langsung keluar kayak tadi akar 6. Dan cos 5X. Cos 5X, X-nya kita ubah menjadi nilai 0. Jadi cos 5 dikali 0. Jadinya cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu untuk contoh soal yang ketiga. Lanjut contoh soal yang keempat. Ini diketahui X mendekati T hingga untuk limit 2X kali tan 1 per X dikali sek 2 per X. Nah, di sini kita diketahuinya ada tan dan sek. Yang dimisalkan sama. Di sini ada 1 per X. Jadi yang kita misalkan itu yang 1 per X-nya. Jadi kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Berarti ekuivalen juga dengan X sama dengan 1 per Y. Dimana tadinya X mendekati T hingga kita ubah langsung jadi Y mendekati 0. Lalu di sininya langsung kita tulis, kita ubah. Nih tadinya mendekati T hingga jadi Y mendekati 0. Lalu yang 2X, X-nya kita ubah menjadi 1 per Y. Jadi 2 dikali 1 per Y. Lalu tan X, tan 1 per X kita ubah 1 per X jadi tan Y. Lalu sek 2 per X kita ubah jadi sek 2 dikali Y. Habis itu ingat lagi, untuk 2 ini bisa langsung kita kedepankan ke sini. Nah, terus habis itu untuk nilai tan ini, tan bisa dicoret. Jadi tan dibagi Y bisa langsung kita hapus. Coret juga Y-nya. Jadilah sisa tinggal 2 limit Y mendekati 0 sek 2Y. Karena 2-nya udah keluar, habis itu ini juga sisa 1 nih, berarti kalau dicoret kan sisa 1. Lalu di sininya sek 2Y-nya kita masukin nilai 0 lah. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 2 dikali 1 dikali sek 0. Sek 0 berapa? Sek 0 sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Jadi ini nilai hasil untuk limit X mendekati T hingga 2X dikali sin 1 per X dikali sek 2 per X adalah 2. Oke, sekian materi limit mendekati T hingga trigonometri. Selanjutnya boleh langsung dikerjakan latihan soalnya.